Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang proses penciptaan manusia. Tapi sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faik Rozana Hutomo. Saya duduk di kelas 11 IPA dari SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Nah, proses penciptaan manusia yaitu mempunyai dua tahapan yang berbeda. Yang pertama disebut dengan tahapan primordial atau manusia pertama. Nah, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari altin atau yang disebut tanah, al-turab yang disebut tanah debu, minsal yang disebut tanah liat, min hamain masnun yang disebut tanah lumpur hitam yang membusuk yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia tersebut. Nah, cerita ini atau penjelasan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2, Al-Hijr ayat 26, 28, 29. Al-Mu'minun ayat 12, Al-Rum ayat 20, dan Ar-Rahman ayat 4. Nah, di tahapan yang kedua disebut dengan tahapan biologi. Penciptaan manusia melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains empirik. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku atau disebut dengan alaqah yang menggantung dalam rahim. Nah, darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging atau disebut dengan mudghah. Dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya itu ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa di antaranya sebagai berikut. 1. Manusia diciptakan tidak dari mani yang lengkap, tetapi dari sebagian kecilnya. Sebelum proses pembuahan terjadi, sekitar kurang lebih 250 juta sperma terpancar dari si laki-laki menuju sel telur yang jumlahnya hanya satu setiap siklusnya. Nah, sperma-sperma ini melakukan perjalanan yang sulit di tubuh si ibu sampai menuju sel telur karena saluran reproduksi wanita yang berbelok-belok. Kadar keasaman yang tidak sesuai dengan sperma, gerakan menyapu dari dalam saluran reproduksi wanita, dan juga gaya gravitasi yang berlawanan. Sel telur hanya akan membolehkan masuk satu sperma saja. Artinya, bahan manusia bukan mani seluruhnya, melainkan hanya sebagian kecil darinya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira akan dibiarkan tak terurus? Bukankah ia hanya setitik mani yang dipancarkan? Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 36-37. 2. Sel kelamin laki-laki lah yang menentukan jenis kelamin bayi. Ketiga, janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. Yang keempat, manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. Jadi, seperti itulah prosesnya ya teman-teman. Jadi, itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang, dan selebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya.
Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.